Oke, proses merekam. Baik, ini sudah merekam ya, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, saya akan share screen. Baik. Nah, baik. Semoga sudah terlihat screen saya. Kita masuk kembali di buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ini yang jilid pertama, Silsilah fi Ta'limil Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Ini sebuah buku yang berepisode untuk belajar bahasa Arab bagi penutur yang bukan orang Arab. Ada banyak pembahasannya dan tidak hanya satu jilid, kalau tidak salah ada 2 atau bahkan lebih. Nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Semoga setiap pertemuan bisa satu bab. Nah, ini adalah bab-bab yang kita pelajari. Pertama kemarin at-tahiyyah wa ta'aruf sudah. At-tahiyyat itu penghormatan ya. At-ta'aruf itu perkenalan. Kemudian kita masuk di bab kedua al-usrah. Semoga terlihat ya. Ini untuk membesarkan. Nah, ini ada di sini. Saya akan coba besarkan supaya bisa melihat apa itu. Nah, ini ya. Baik, ini al-usrah at-ta'rif bi afradil usrah wa a'malihim wal istisfar an afradil usrah al-istifham bi man hadza hadhihi aina al-afrad wal asya. Jadi ini mengenal dengan individu-individu dalam sebuah keluarga dan pekerjaan mereka. Kemudian istifsar an afradil usrah ini saya tidak tahu apa yang dimaksud istifsar di sini. Coba nanti akan kita lihat di dalam ya. Istifham itu pertanyaan dengan kata man atau hadza hadi aina al afrad wal asya. Saya kira seperti itu. Kita mulai. Bapak Ibu bisa membuka Wahda Atsaniyah ini di halaman 49 dari PDF. Jadi kalau Bapak Ibu membuka PDF di halaman 49. Sebentar. Nah, saya akan menggunakan ini supaya saya bisa mencoret-coret. Nah, oke. Saya kemarin hanya menggunakan ini. Apa namanya? Baik. Oke, ini cukuplah. Nah, ada di halaman 49. Oh, ini 48. Nah, ini ya. Al-wahdah atsaniyah al-usrah. Al-usrah maknahu al-ailah, nafsul makna. Nafsul makna itu artinya sama. Jadi kalau orang Mesir, orang Arab itu mengatakan nafsul makna atau maknahu musawin. Nah, itu mungkin beberapa daerah Arab Saudi mungkin paham, tapi Mesir saya nggak tahu mereka paham atau tidak. Karena mereka biasanya menggunakannya nafsul makna. Nah, ada yang baru pulang dari masjid, ya memang tadi kita baru pulang sudah jam 5 aja. Baik, langsung kita masuk. Al-ardu demonstrasi. Nah, ini sebetulnya seperti yang kami sampaikan, ada audionya, tetapi kita tidak akan membunyikan ya. Ungdur, lihatlah, wastami' wa'aid, dengar dan ulangi. Ali dan Ammar, ini orangnya 2 orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali berkata, hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Ingat, hadhihi ini, setelah hadhihi itu muannas, suratu usrati. Ini adalah gambar keluargaku. Masya Allah, man hadha, Masya Allah, man hadha, siapa ini? Nah, gitu. Hadha walidi Adnan, wahuwa muhandis. Ini bapakku, namanya Adnan, dia seorang insinyur. Nah, Bapak Ibu, teman-teman bisa melihat hadha walidi, hadha itu untuk apa namanya itu? Hadha untuk muzakkar. Sebentar, ini ada yang masuk, coba saya admit sebentar, J. Oke, baik. Hadza walidi, ini bapakku. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, hati-hati antara walid dan walad. Walid dan walad, ingat. Kalau walad itu anak, kalau walid itu bapak. Kalau walidah itu artinya ibu. Seperti itu, Nggih. Jadi walid Adnan, walidi, bapakku namanya Adnan, bahwa muhandis, dia seorang insinyur. Wa man hadhi, dan siapa ini? Nah, hadhihi ini untuk perempuan. Hadhihi walidati. Nah, ini ibuku. Sa'idah, namanya Sa'idah, wahya tabibah, dia seorang dokter. Waman hadza, untuk laki-laki, dan siapa ini? Hadza akhi, ini saudaraku.
namanya Isa wa huwa talib, dia seorang siswa atau mahasiswa. Wa man hadhihi, ini untuk perempuan, ingat, hadhi ukhti, kalau saudara laki-laki akhi, saudaraku laki-laki, kalau ukhti, saudaraku perempuan. Namanya siapa? Ablah. Wahia muallimah, muallim, pengajar. Ada tak marbutah menunjukkan perempuan. Wahada jaddi wahadihi jaddati. Ini apa, simbahku, kakekku, dan ini nenekku. Nah, kakek nenek itu jaddun dan jaddatun. Nah, memang jaddah itu dalam bahasa Indonesia ya jaddah ya. Nah, beda antara jad sama jid. Ya, kalau jaddun itu artinya kakek, kalau jid itu artinya sungguh-sungguh. Nah, itu di situ hati-hatinya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini mufradat tadi yang kita pakai, Bapak Ibu. Ini saya sambil coret-coret ya, supaya pakai warna apa, hijau atau merah hijau saja. Oke, akan saya lebih tebalkan supaya lebih baik. Ini apa namanya, surah. Nah, di sini memang lebih menggunakan visualisasi. Dan ketika kita belajar bahasa menggunakan visualisasi, mata kita melihat, telinga kita mendengar, itu lebih mudah. Apalagi kalau Bapak Ibu di sana ikut menirukan. Ya, surah, summa usrah, keluarga, jaddun, kakek, jaddah, nenek, muallimah. Nah, muallimah itu pengajar tapi perempuan. Talib, mahasiswa. Walidah, ibu. Walid, bapak. Nah, gitu. Sil bainal kalimah wa surah al-munasibah. Sil itu artinya sambungkan antara kalimah. Bapak Ibu, kalimah itu dalam bahasa Indonesia artinya kata. Jadi kata itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab namanya kalimah, kayak gitu. Tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya namanya jumlah, gitu. Tetapi jumlah itu selain berarti kalimat, jumlah itu juga bisa berarti total. Jadi kalau kam jumlah, jumlah itu total juga bisa. Itu seperti bahasa kita. Wasurah, gambar munasibah yang sesuai. Jadi antara kalimat dan gambar. Jadah tentu perempuan, jaddun tentu laki-laki. Usrah ini usrah. Walid, hadza huwa walid. Nanti Bapak, Ibu, teman-teman bisa latihan ya, bisa di-download, latihan dicoret-coret seperti ini juga bisa. Surah, hadhihi surah. Muallimah, hadhihi muallimah. Walidah, tab'an, walidah hadza, hadhihi talib, hadza. Khalas, cuma kayak gitu aja. Nah, kita masuk di dialog yang selanjutnya. Hal hadhihi syajarah, apakah ini pohon? Syajarah itu artinya pohon, tetapi yang dimaksud pohon di sini adalah bukan pohon dalam makna hakiki, tapi pohon keluarga seperti ini ya, pohon keluarga ini seperti ini pohon keluarga, bukan pohon hakiki. Namanya juga syajarah. Nah, Bapak Ibu, teman-teman juga harus memperhatikan ketika syajarah ini kosong, nggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya seperti ini, maka menjadi hal hadhihi syajarah, apakah pohon ini? Nah, gitu. Apakah pohon ini? Kalau itu. Kalau apakah pohon ini? Jawabannya ini adalah pohon apa? Gitu. Kalau ini kan hal hadhihi syajarah, apakah ini adalah pohon? Maka jawabannya ya, ini adalah pohon. Nah, pemberian alif lam ini nanti akan kita apa namanya? Akan kita temukan nanti di bawah-bawah ya. Nanti kalau kita temukan dan ada yang membedakan kita akan bahas. Apakah ini pohon keluarga? Naam, hadhihi usratur rasul. Ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadza waliduhu. Ini ingat walid sama walad beda. Walid bapak. Kalau walad itu anak. Hadza waliduhu. Ini bapaknya. Namanya Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu. Ini ibunya. Namanya Aminah. Wa hadza jadduhu. Ini kakeknya Abdul Muttalib. Wa hadza ammuhu. Ammu itu bahasa kita. Hadza ammuhu. Ini pamannya Al-Abbas. Wa hadza ammuhu Hamzah. Wa hadza ammuhu Abu Talib. Wa hadza ammah. Kalau ammah itu perempuan. Kalau ammu laki-laki. Itu ya di kita juga laki-laki. Cuma kalau mereka bibi ammah
Nah, ini nanti beda bibi, paman dan bibi dari bapak dengan paman dan bibi dari ibu itu nanti dibedakan di mereka. Kalau dari ibu itu namanya khal sama khalah, ya, tetapi kalau dari bapak namanya am dan ammah, itu bedanya. Ammatuhu namanya Safiyah, wa hadza ibnuhu Al-Qasim wa ibnuhu Abdullah, anaknya beliau ya, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa hadza ibnuhu Ibrahim, wa hadhihi ibnatuhu Fatimah, wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah, wa hadhihi ibnatuhu Zainab, wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulthum. Dan di antara anak-anaknya ini yang kemudian memiliki putra dan berketurunan sampai saat ini ya beliau Sayyidah Fatimah ya, zaujah Ali bin Abi Thalib. Nah, kita semuanya tahu dengan hal itu. Baik. Nastamir, kita lanjut. Al-mufradat. Al-mufradat ini artinya kosakata ya. Ini penting Bapak Ibu dalam berbahasa, yang pertama penting untuk diketahui adalah kosakata. Jadi semakin sering mendengarkan, melihat kosakata semakin banyak, insya Allah akan semakin banyak juga untuk mampu menyampaikan ide gagasan dalam bahasa tersebut. Al-ardu demonstrasi, ungdur, wastami, wa'id, lihat, dengar, dan ulangi. Syajarah. Nah, ini syajarah. Syajarah mitlah hadhi syajarah. Adnan, Walid, Ammu, Ammah, ya, dan bibi, Ibn, Ibnah. Nah, ini anak laki-laki dan anak perempuan. Tadrib itu artinya latihan. Ini memang banyak latihannya Bapak Ibu. Nanti makanya bisa dibuka dan latihan langsung. Sil, sambungkan. Bainal kalimah wa surah al-munasibah, antara kata dan gambar yang sesuai. Am itu laki-laki. Ammah itu perempuan. Syajarah hadhihi syajarah. Surah hadhihi surah. Ibn itu laki-laki. Ibnah itu perempuan. Tabibah ya inilah dokter. Muallimah. Tabib itu sudah ada dalam bahasa kita ya. Tabib itu bahasa Indonesia juga, tabib itu. Oke, kita lanjutkan. Dialog yang ketiga. Hadza adzanul fajri, ini adzan subuh. Nah, ingat kemarin sudah saya sampaikan, pernah saya dalam beberapa pengajian itu, yang nama orang Arab biasanya menyebut subuh itu dengan kata al-fajr. Jadi fajr itu subuh, waktu subuh. Hadza adzanul fajri, ini adzan subuh gitu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ainal aulad. Nah, aulad ini jamak dari walad. Bukan walid ya, tapi walad. Itu jamak dari walad. Ainal aulad, di mana anak-anak gitu. Saat bil hammam yatawadda, saat sedang di kamar mandi, sedang berwudu. Hammam. Nah, bedakan hammam dan hamam atau hamamah. Nah, itu beda. Hammam itu setahu saya itu merpati. Kalau hammam itu kamar mandi. Nah, saat bil hammam yatawadda, saat di kamar mandi sedang berwudu. Wudu ya yatawadda. Wa aina Sa'id? Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Sa'id di kamar sedang baca Al-Qur'an. Wa aina Sa'idah? Di mana Sa'idah? Sa'idah fil musalla tusalli. Sa'idah di tempat salat sedang salat. Bapak Ibu perhatikan ini dia menyampaikannya tusalli. Nah, tusalli itu artinya dia untuk perempuan, tetapi bisa juga kamu untuk laki-laki. Ini bisa berarti kamu salat atau berarti juga dia sholat untuk perempuan. Nah, kapan dia berarti kamu? Ya, itu melihat konteks kalimat. Dalam konteks kalimat, dia sedang berbicara dengan siapa? Kalau sedang berbicara dengan laki-laki, maka artinya kamu. Kalau sedang berbicara dengan perempuan, otomatis artinya dia. Jadi, itu tergantung konteks kalimat. Ainal mi'taf, mana jubah atau jaket? Hadza huwal mi'taf, ini jaket atau jubahnya. Ya walidi, wahai bapakku. Wa aina nadharah? Nah, nadharah itu artinya ini kacamata ini. An-nadharah. Nah, itu je. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita ke masjid. Hayya bina. Ayo. Tuh. Nah, ini tadi mufradatnya yang kita pakai. Pertama masjid, kita semuanya tahu ya, qad arafna jami'an, tsumma musalla makanul shalah. Al-musalla itu tempat sholat. Ini tempat sholat musalla. Jadi tampaknya ini tidak di apa? Tidak di untuk diperuntukkan seperti kita langgar. Nah, ini musalla itu intinya tempat sholat. Kalau dalam hadis itu disebutkan musalla itu artinya lapangan. Jadi hadis yang menyatakan
untuk sholat Id di lapangan itu menggunakan lafal musholla, gitu. Dari tempat sholat kemudian dimaknai itu lapangan. Kemudian Al-Qur'an, "Hayya bina, ayo, nadharah," ya, hadhihi nadharah. Al-mi'taf ini Bapak Ibu mi'taf seperti ini ya, ini jubah musim dingin ya, apa atau apa ini. Kemudian ghurfah itu artinya kamar, hammam, kamar mandi. Yatawadda, wudu, yaqra'ul Qur'an, yaqra, membaca, yusolli, nah ini yusolli, sholat. Nah, itu ibu atau walidah. Ab itu bapak atau walid. Ibn itu anak atau walad. Nah, walad jamaknya aulad, ini anak-anak aulad, kayak gitu. Fajar, al-fajar itu subuh di kita. Kita nyebutnya subuh. Azan ya azan. Oke, selesai. Nah, kemudian ini sama suruh menyambungkan saja sil bainal kalimah wasura al-munasibah cuma kayak gitu. Ini mi'taf, selesai. Ini nadharah, selesai. Ini hadza masjid wa hadza al-ghurfah. Huwa yaqra, hadza al-Qur'an wa yatawadda. Oke, khalas. Tadrib pelatihan. Alamah as-sahih. Ini alamah itu alamat dalam bahasa Arab terjemahannya alamat itu tanda. Jadi kalau alamat itu tanda, alamah itu tanda. Fil murabba al-munasib di kotak yang sesuai. Jadi kita suruh dengarkan, nanti kita akan mendengarkan audio, pokoknya ini dia walid atau walidah, kita centang. Nah, cuma audionya tidak ada, jadi kita lewati. Ini juga audionya tidak ada, tidak kita lewati juga. Oke, nah sekarang kita masuk di al-adad. Kemarin kita sudah belajar 1 sampai 5 wahid, itsnain, tsalatsa, arba'a, khamsah. Ini lanjutannya. Sittah, nah sittah 6, Bapak Ibu tahu. Sab'ah, nah sab'ah tinggal dihitung saja. Tsamaniyah, tis'ah, asyrah. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, tsamaniyah, tis'ah, asyrah. Ingat, hati-hati antara 6 dan 9. 6 itu sittah, kalau 9 itu tis'ah. Nah, itu agak dibalik saja ya lafalnya ya. Nah, ini tis'ah, tis'ah kutubin, sittah kutubin, sab'ah kutubin, asyrah kutub, tsamaniyah kutub. Nah, udah. Ini tinggal ngurutkan saja. Ini juga seperti itu. Nah, intinya sebetulnya Bapak Ibu, teman-teman hanya diminta untuk belajar nuliskan saja. Karena memang belajar itu harus menggunakan indera sebanyak-banyaknya. Bagus lagi dengan rasa. Jadi dipegang ya. Lihat, mulut, mendengar dan dirasakan. Itu nanti akan semakin cepat. Nah, jadi ini latihan-latihan untuk itu. Nah, kita masuk di gramatika, tarakib nahwiyah, susunan-susunan nahwu gramatika. Oke, ini tabadal as-su'al wal jam' az-zamir. Bapak Ibu diminta untuk tabadul, itu badal itu artinya ganti. Tabadal itu artinya saling bergantian tanya dan jawab dengan temanmu, zamil. Zamil itu teman, sodik juga sama, sohib itu juga sama. Ya, seperti itu. Kama fil misal lain, seperti dalam dua misal. Ini. Jadi nanti ada dua gambar, mi'taf dan ghurfah. Nanti kemudian bertanya seperti ini. Ainal mi'taf? Hadza huwal mi'taf. Ainal ghurfah? Hadhihi al ghurfah. Ingat, Bapak Ibu yang dilatih adalah di hadza huwa sama hadhihi ya. Ini untuk menunjukkan dia laki-laki atau perempuan. Salah satu ciri barang itu perempuan adalah tak marbutoh. Itu salah satu cirinya saja. Walaupun tidak selalu, karena nama Hamzah itu pakai tak marbutoh tapi laki-laki. Zainab tanpa tak marbutoh tapi itu perempuan. Jadi itu mengikuti saja. Aina ibn, hadza huwa ibn, aina musalla, hadza wa musalla, aina masjid, hadza wa masjid, aina hammam, hadza huwa hammam. Aina surah, hadhihi hiya surah, aina syajarah, hadhihi hiya syajarah, aina nadharah, hadhihi hiya nadharah, wa aina ibnah, hadhihi hiya ibnah. Nah, selesai ya. Nah, kita lanjut sekarang. Ini suruh seperti tadi, contoh ya. Aina Sa'id? Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Aina Sa'idah? Sa'idah fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Nah, Bapak Ibu sekarang diminta untuk memperhatikan di bagian ini.
Kalau dia laki-laki, dia itu yaqra, kalau dia itu perempuan, dia itu taqra. Nah, di situ ya. Nah, kita masuk di sini. Aina Sa'idah? Sa'idah fil ghurfah yaqra'ul aina Sa'id? Sa'id fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Aina Sa'idah? Sa'idah fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Aina Salih? Salih fil masjid yusalli. Aina Salihah? Salihah fil musalla tusalli. Tusalli. Nah, gitu nggih. Aina Syarif? Syarif fil hammam yatawadda. Aina Syarifah? Syarifah fil bait tatawadda. Ingat di sini, tatawadda, yatawadda. Laki-laki, perempuan. Nah, ngoten niku. Lagi tabaddal aswal, saling bergantian tanya wal jawab ma'azamili kama fil misal. Seperti itu lagi. Man hadza? Hadza walidi Adnan huwa muhandis. Nah, ini nanti kembali perhatikan mana laki-laki perempuan. Tapi ini laki-laki semua. Man hadza? Hadza ammi Umar wa huwa mudarris. Man hadza? Hadza jaddi Salim wa huwa tabib. Man hadza? Hadza akhi Salih wa huwa talib. Man hadza? Hadza sadiqi Ali huwa muallim. Nah, sudah tahu semua ya Bapak Ibu artinya mudarris itu pengajar, dosen juga mudarris, tabib itu ya tabib di kita dokter, talib itu ya mahasiswa, muallim itu artinya pengajar sama dengan mudarris. Ini sama. Nggih. Oke, lanjut. Hawil, hawil itu ubah kama fil misal sebagaimana di dalam contoh. Kita lihat, hadza walidi Adnan. Ini bapakku Adnan. Kemudian dirubah menjadi hadza waliduhu Adnan. Walidi itu artinya untuk saya, bapakku, waliduhu bapaknya. Itu. Nah, ini juga perhatikan hadza di sini ya. Hadza itu untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Hadhihi walidati Khadijah. Hadhihi walidatuhu Khadijah. Hadhihi ukhti Salma. Hadhihi ukhtuhu Salma. Hadza ammi Utsman. Hadza ammuhu Utsman. Hadza ibni Ali. Hadza ibnuhu Ali. Hadza ammati Aisyah. Hadhihi, mohon maaf, hadhihi ammatuhu Aisyah. Hadza sadiqi Ahmad. Hadhihi sadiqati. Ya, namanya bukan Ahmad ya harusnya ya. Lainnya, seperti itu. Oke, jadi cuma seperti itu saja. Untuk melatih hadza dan hadhihi. Kalau hadza itu untuk apa namanya? Laki-laki, kalau hadhihi perempuan. Seperti itu saja. Oh, hadza shadiquhu Ahmad. Nah, mohon maaf, ternyata shadiquhu gitu, bukan dibalik. Nah, kita ini sampai di mulakhas. Mulakhas itu ringkasan. Ringkasan tarakib ini maksudnya gramatikanya tadi. Pertama ada pertanyaan aina itu di mana? Ini barang-barangnya. Al-mi'tah Bapak Ibu sudah tahu ini jubah tadi, nazarah kacamata, Sa'id nama orang, ismul mar'i, Sa'idah ismul mar'i aidan atau ismus syahs. Man al-istifham maknahu siapa? Ya, ini siapa? Kalau aina itu maknahu where, ini siapa? Who. Man hadza, man hadhihi anta. Nah, siapa ini, siapa ini? Siapa kamu, siapa kamu, siapa dia, siapa dia. Nah, gitu. Ini pertama untuk laki-laki, ini kedua untuk perempuan. Anta, kamu pertama laki-laki, kamu kedua perempuan. Dia pertama laki-laki, dia kedua perempuan. Gitu ya. Nah, ini huwa. Nah, kemudian hubungannya sama fiil, kata kerja itu seperti ini. Huwa yatawaddo. Ingat tadi huwa yatawaddo, huwa yusalli, huwa yaqra. Tapi kalau hiya perempuan, hiya itu dia perempuan, itu menjadi ta. Tatawaddo, tusalli, dan taqra. Nah, ini ada yang masuk lagi. Sebentar. Saya Nggih. Baik, alhamdulillah. Ini tidak seperti kemarin terkendala Bapak Ibu tidak bisa masuk ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Semoga masih terlihat ya screen-nya ya, seandainya nanti ada kendala Bapak Ibu bisa menyampaikan screen tidak terlihat atau suara saya tidak terdengar, sampaikan supaya saya bisa tahu. Nah, yang keempat, gramatika keempat, Said ini nama laki-laki, Saidah nama perempuan. Nah, kalau ini nggak berpengaruh. Ya, jadi Said di masjid, Said di musola, Said di kamar, Said di hammam, nggak masalah. Said laki-laki di kamar nggak apa-apa.
kamarnya ghurfah perempuan. Karena benda pun juga ada laki-laki perempuannya. Nah, Sa'id fil ghurfah tidak apa-apa. Sa'idah fil masjid tidak apa-apa, nggak harus menjadi masjidah. Karena masjidah itu ghairu ma'ruf, tidak terkenal, nggak dikenal. Jadi Sa'id fil masjid, fil musalla, fil ghurfah, fil hammam, ya memang seperti itu. Sa'idah juga fil masjid, musalla, ghurfah, hammam, kayak gitu. Artinya sudah tahu semuanya. Masjid, tempat sholat, kamar, kamar mandi, selesai. Nah, kemudian ini. Nah, ini kan untuk menunjukkan laki-laki dan perempuan. Hadza ini, hadhi juga ini, tapi hadza huwa ini dia, hadhiya ini dia untuk perempuan. Kalau ini untuk laki-laki apa? Hadza huwa mi'taf. Ini jubah, ini adalah jubah, ini adalah masjid, ini adalah tempat sholat, ini adalah kacamata, hadhihi an-nadhara, hadhihi al-muhandisah, ini adalah insinyur perempuan, hadhihi at-tabibah, ini dia si tabib perempuan. Tabib itu ya tabib, dokter. Wah, nah ini sekarang. Oh ini nomor 6 dulu. Hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Nah, laki-laki mana ini? Walidi. Hadza walidi, ini bapakku. Hadza waliduhu, ini bapaknya. Hadza jaddi, ini kakekku. Hadza jadduhu, hadza ammi, hadza ammu. Arti sudah tahu. Ammar, Ammar itu namanya. Hadhihi walidati, hadhihi walidatuhu, ini bapakku. Ini mohon maaf, ini ibuku, ini ibunya. Hadhihi jaddati, hadhihi jaddatuh, ini nenekku, ini neneknya. Hadhihi ammati, ini bibiku. Hadhihi ammatuhu, ini bibinya. Namanya siapa? Aminah. Selesai. Huwa ini untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Itu. Maka di sini, nah kalau kayak gini, di sini ngikutin. Ini juga laki-laki. Huwa tabib, huwa mudarris, huwa muhandis, huwa talib. Dia tabib, dia pengajar, dia insinyur, dia siswa. Hiya tabibah, hiya mudarrisah, hiya muhandisah, hiya talibah, gitu ya. Dia tabib perempuan, dia pengajar perempuan, dia insinyur perempuan, dia mahasiswi, ya mahasiswi ya perempuan. Baik itu Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian al-aswat ini artinya saud, al-aswat itu jamak dari saud. Jadi ada kata jamak juga. Kalau dalam bahasa kita, kalau jamak gampang tinggal disebutkan 2 kali, buah, buah-buah, suara, suara-suara. Nah, kalau mereka enggak berubah. Saud menjadi al-aswat. Kitab menjadi kutub. Qalam menjadi aklam. Kalau muslim menjadi muslimun. Muslimah menjadi muslimat. Nah, gitu. Jadi berubah. Wa fahmul masmu, memahami yang didengar. Nah, ini hanya Bapak Ibu diminta mendengarkan kata ain. Umar, Ammar, alaikum, Abdullah, Al-Abbas, Ammuh, Sa'ad. Nah, ini ain saja. Jadi Bapak Ibu fokus pada ain, istami' wa a'id. Nah, memang ainnya itu agak ditekan ya, walaupun terkadang mungkin saya juga terlalu menekan, tapi penekanannya kuat. Ada kemungkinan bainal Arab itu mereka akan berbeda-beda antara mereka, antara Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Bahrain, Arab Emirat, Arab Maghribi, ada kemungkinan berbeda terkait dengan penekanan ini. Bahkan sampai penyebutan huruf pun terkadang berbeda. Ini juga kembali lagi alim, 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 ya'mur, ya'mur, wa'ada, wa'ada, ya'uduh, ya'uduh, sa'ala, sa'ala. Nah, ini beda. Ja'a, ja'a, ajza'a, ajza'a. Ini punya arti ya ini juga. Nah, tapi beda antara ain dan alif. Nah, kita biasanya ya beda, cuma a-nya supaya beda menjadi nga kalau di orang Jawa, tapi sekedar untuk membedakan. Nah, ini kemudian biasanya diminta baca Al-Qur'an. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ya yang Al-Qur'an ya. Hanya sekedar untuk menekankan satu huruf ain. Nah, gitu. Ini ain-ain semua yang diwarnai. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini fahmul masmu, memahami yang didengar. Tsumma alamah sahih, memberikan apa tanda centang, tanda benar fil murabba al-munasib di kotak yang sesuai. Umpamanya yusalli, ya yusalli ini, kemudian walidah, walidah ini, kemudian am itu berarti ini saya karang sendiri ya. Musalla, musalla berarti ini, kemudian ammah berarti ini. Kalau akhi berarti ini. Nah, selesai. Ini juga sama saja, syajarah, ini syajarah.
Kalau ini apa? Usrah, usrah. Kalau ini apa? Walidah, ini walid atau abun, ini yaqra, ini ibn, ini ibnatun, ya kan? Ini ammun, selesai. Nah, ini yusyahid, yusyahid kalau melihat TV itu menggunakan kata syahada yusyahidu biasanya. Wa yusyahidu televisiyun, ay yusyahidu tilfas. Itu yusyahid, kemudian yatawadda, ini ini ammah, ya. Selesai. Cepat ini sepertinya. Nah, ini juga suruh mendengarkan, asir. Asir itu memberikan isyarat, artinya tunjukkan ila surah munasib, pada gambar yang sesuai. Dia nanti akan ngomong apa, nanti kita pilih, oh yang ini, umpamanya gini kan. Hiya hiya tatakallam. Nah ini, kemudian hum yusallun atau hunna tusolna. Nah gitu. Nah itu kita harus mendengar, tapi kita tidak membunyikan audionya ya. Masjid, hammam, ini walid, ini tobib, ini ibnah, ini muhandis gitu. Yusalli, talib, ini bibi ya, ammah, ini syajarah, ini surah, ini muallimah, mudarrisah, ini apa ini? Ini ghurfah, kamar, ini ini katakan ammah, ini walidah, ini usrah, mudarris berarti ini pengajar, ini muhandis. Nah, sudah tahu semua artinya. Nah, itu penekanan pada mufradat. Bapak Ibu, mufradat penting sedikit demi sedikit nanti insya Allah kita menambah ya. Dari sini tambah sedikit-sedikit gitu nanti sampai selesai. Nah, kemudian ini lagi tabadal soal gonta-ganti soal wal jawab, tanya dan jawab mazamni dengan temanmu. Aina Ahmad? Ahmad fil masjid yusalli. Aina Fatimah? Fatimah fil musalla tusalli. Aina al-Badr? Badr fil bait yatawadda. Aina Zainab? Zainab fil ghurfah taqra'ul Qur'an. Aina Adil? Adil fil masjid yaqra'ul Qur'an. Nah, itu silakan nanti dilatih lidahnya. Kalau makna saya yakin sudah tahu karena ini memang modelnya diulang-ulang. Dari atas sampai bawah itu diulang-ulang mufradatnya. Ya yusolli, yatawadda, taqra'ul Qur'an, yaqra'ul Qur'an. Nah, harusnya setelah satu bab selesai itu Bapak Ibu bertambah mufradatnya. Mufradat itu artinya kosakata. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ma hadhihi suratu akhi huwa muhandis. Masya Allah. Nah, ma hadhihi suratu ukhti hiya tabibah. Ma hadza suratu walid huwa muallim. Walid itu ingat walid bapak ya. Kalau walad anak. Ma hadza suratu ammi huwa tabib. Ma hadza suratu ibni huwa talib. Nah, gitu selesai. Lanjut. Hal walidi Ali huwa muhandis. Hadza walidi Ali huwa muhandis. Ini bapakku namanya Ali, dia seorang insinyur. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa sambil diucapkan juga walaupun tidak terdengar di sini. Hadhihi walidati Khadijah hiya tabibah. Hadza akhi Sa'id huwa muallim. Hadhihi ukhti Sa'idah hiya muallimah. Hadza ibni Badar huwa talib. Hadza ibnati Nada hiya talibah. Hadza ammi Hamzah huwa tabib. Ini untuk melatih muhadasah saja. Jadi terbiasa supaya bisa menyampaikan kata-kata dalam bahasa Arab. Man hadza? Hadza Ahmad. Ma hadza masjid. Nah, sekarang man dan ma. Man itu untuk orang yang manusia. Kalau ma itu artinya apa? Kalau man artinya siapa? Siapa kan untuk manusia ya. Kalau apa itu untuk barang. Sehingga tidak tepat. Kadang ada yang bilang karena ditanya-tanya siapa jodohnya enggak dapat-dapat, tanya-tanya kamu jodohnya apa? Nah, gitu. Nah, itu tentu pertanyaan yang salah, tetapi itu untuk bercanda saja, gitu. Apa ya jodohnya? Nah, itu kan. Harusnya kan siapa. Nah, man itu siapa untuk manusia, ma itu apa untuk benda. Nah, kayak gitu saja. Ma hadhihi Zainab, ma hadhihi surah. Man hadhihi Laila, ma hadhihi syajarah. Man hadza Umar. Nah, ini kalau ini berarti ma ya atau man hadhihi usrah karena mereka berakal semua. Ma hadza hammam, man hadza ali, man hadza ma
ma hadza hadzal Qur'an, man hadhihi Fatimah. Nah, itu kejelian atau refleks dari mulut. Oke. Jadi kakekku, jaddati nenekku. Sudah tadi, ahlan wa sahlan artinya you're welcome. You're welcome itu ya semacam perkataan sambutan yang tidak selalu bisa diartikan. Nah, oke, Waldi Ahmad, ini sudah semua diulang-ulangi ya Bapak Ibu. Terus, nah ini ada pertanyaan Bapak Ibu bisa jawab nanti. Man walidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah. Man walidatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Aminah. Man jaddur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdul Muttalib. Man ammu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Al Abbas. Man ibnu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Al Qasim. Man ibnatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ruqayyah. Man waliduka. Nah, ini siapa bapakmu? Nah, nanti dijawab sendiri-sendiri ya. Man jadduk, siapa kakekmu? Man ammuk, siapa pamanmu? Man sadiku, siapa temanmu? Selesai. Ini kembali lagi diulangi walid, walidah, akhun, ukhtun. Akhun itu saudara, kalau saudaraku jadi akhi. Ukhtun itu saudari, kalau saudariku menjadi ukhti. Seperti itu. Nah, ini latihan Bapak Ibu, sil baina kulli kalimatin mutatabiqatain. Sambungkan antara setiap kalimat mutatabiqatain. Ini mutabaqah ini tampaknya yang sesuai juga ya. Oh, yang sama ini. Yaqra yaqra, yusolli yusolli ya kan. Usrah mana usrah? Nah, usrah ini supaya kita lebih memperhatikan maknanya saja. Gitu. Maksudnya sajaroh, oh, supaya lebih ingat dan lebih hafal. Saya kira itu ya, Pak Ibu. Terus ini sama, diulang-ulangi terus ya. Yaqra al-Qur'an adzan, amun, muhandis, Utsman fil masjid, ada jaddi yusalli, al-kitabah. Ini mungkin ini daerah terakhir, latihan menulis. Bi khair, tapi nanti silahkan Bapak Ibu untuk latihan menulis bisa di-download. Ini latihan menulis ya, Taub, Utsman. Lanjut terus, ini mohon maaf sudah jam 5.50 ternyata agak banyak ya. Artinya demonstrasi. Latihan menulis lagi. Mur qalamika alal harf. Jalankan penamu di atas huruf. Nah, gitu. Latihan menulis terus. Ini do alamatu sahih amamal kalimah allati fiha al harf. Berikan tanda sahih di depan kata yang di dalamnya itu ada huruf katanya. Masih ada yang masuk tapi jam segini ya. Ya kita masukkan saja. Oke. Kita admit ya, Bapak. Oke, kita lanjut. Nah, maksudnya ini huruf to. Ya, yang di depannya huruf to mana? Ini depannya huruf to. Huruf do, oh ini huruf to juga. Huruf do ini. Nah, cuman seperti itu saja supaya lebih memperhatikan dan memahami huruf. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah. Sambungkan antara dua huruf yang sama. Sudah. Nah, insah itu artinya copy. Nah, copy itu ya kalau to, Bapak Ibu tulis to lagi gitu di sini. Do, tulis do. Ini latihan menulis. Nah, ini itu Bapak Ibu semuanya. Ini wahdah tsaniyah kita sudah selesai. Cepat sekali ya Bapak Ibu ya. Dan ada beberapa kunci mufradat yang intinya Bapak Ibu seharusnya sudah hafal dan sudah tahu. Karena dari tadi, dari awal sampai akhir diulang-ulang terus. Nah, ini kita sedikit demi sedikit meningkat. Semoga nanti semakin banyak kita belajar, kita akan semakin banyak pula mufradatnya, semakin paham dan tahu dengan bahasa Arab. Ini latihan soal untuk bab 1 dan bab 2, silahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan sendiri. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan.